Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Regina Dea Pariono, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Deskriptif. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi konsep ukuran variasi, koefisien variasi, dan angka baku. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ukuran variasi. Ukuran varian disebut dengan istilah ukuran penyimpanan, memiliki arti adalah ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data berbeda terhadap nilai pusatnya, atau bisa dikatakan bahwa seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya. Ukuran varian diperoleh dengan mencari nilai rata-rata dari jumlah nilai simpangan yang kuat dekatnya sehingga nilai negatif telah berubah menjadi positif. Rumus dari varian dibagi menjadi dua, yaitu varian data tunggal dan varian data kelompok. Koefisien deviasi standar disebut juga koefisien variasi. Koefisien variasi mempunyai peranan penting dalam hal membandingkan variasi dari sekelompok data dengan variasi dari sekelompok lainnya. Apabila kecil koefisien variannya, maka datanya semakin homogen. Jika sebaliknya jika besar koefisiennya variasinya, maka data menjadi heterogen. Rumus digunakan dalam koefisien variasi yaitu F sama dengan sigma per X dikali 100%, di mana sigma sama dengan standar deviasi, X bar sama dengan nilai rata-rata X. Sedangkan rumus untuk koefisien variasi dalam sampel adalah sigma kuadrat sama dengan sigma F dalam kurung X dikurang sigma bar tutup kurung kuadrat 2 dibagi N kurang 1, di mana sigma sama dengan standar deviasi sampel, X bar sama dengan nilai rata-rata X. Contoh soal koefisien variasi. Jika diketahui ada pabrik yang memproduksi bola lampu dua jenis, yaitu jenis lampu A dan jenis lampu B. Rata-rata dari jenis lampu A adalah XA sama dengan 1495 jam, dengan standar deviasi adalah SA sama dengan 280 jam. Untuk jenis lampu B dengan XB sama dengan 1875 yang memiliki standar deviasi yaitu SB sama dengan 310 jam. Analisislah kasus dari pabrik di atas. Penyelesaiannya yaitu KFA sama dengan XA dibagi X bar A dikali 100% sama dengan 280 dibagi 1495 dikali 100%, hasilnya 18,7%. KFB sama dengan SB dikurang X bar B dikali 100% sama dengan 310 dikurang 1875 dikali 100% sama dengan 16,5%. Sehingga dari perhitungan di atas bisa disimpulkan bahwa keduanya berbeda dengan KFA lebih kecil dari KFB. Baik, di sini saya akan menjelaskan ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran relatif ini ada 3, yaitu koefisien range yang disingkat KR. Itu rumusnya KR sama dengan L kurang S per L tambah S, di mana L itu merupakan nilai yang tertinggi sedangkan S merupakan nilai yang terendah. Yang kedua ada koefisien deviasi kuartil atau disingkat KID, di mana rumus KID yaitu K3 kurang K1 per K3 tambah K1, di mana K3 yaitu kuartil 3 sedangkan K1 itu kuartil 1. Yang ketiga koefisien deviasi rata-rata. Rumusnya QR sama dengan AD per X, di mana AD yaitu deviasi rata-rata sedangkan X yaitu rata-rata. Contoh soal ukuran penyebaran relatif bisa kita lihat di tabel berikut. Hitunglah ukuran penyebaran relatif KR dan KID. Nilai UTS-nya itu 70, 65, 77, 85, 60. Kemudian kita susun dari yang terkecil hingga yang terendah. Yang terkecil itu 57, sedangkan yang tertinggi itu 85. Berarti kita masukkan rumus, kita cari terlebih dahulu KR-nya. Kita masukkan nilai yang terendah itu 57,
yang S, dan L itu nilai tertingginya 85. Kita masukin rumus KR, yaitu L kurang S per L tambah S. L nya itu sudah kita ketahui, yaitu 85 kurang S nya itu 57 per 85 tambah 57. 85 kurang 57 menghasilkan 28. 85 tambah 57 menghasilkan 142. 28 dibagi 142 menghasilkan 0,197. Itulah hasil dari KR. Selanjutnya kita akan mencari KD. Untuk mencari KD, pertama-tama kita cari dulu K3, kuartil 3 dan kuartil 1. Pertama kita cari kuartil 1 terlebih dahulu, dimana mencari kuartil 1 itu membutuhkan rumus I per 4 N tambah 1. N yaitu jumlah data, I itu berapanya kuartil. Nah, di sini kuartilnya kan 1, jadi I-nya itu 1 per 4 ditambah N-nya itu berapa? Ada berapa nilai di sini? Kita lihat 70, 65, 77, 85, 60, 57. Itu ada datanya ada 6. Jadi kita tulis di sini N-nya itu 6 ditambah 1. Jadi 1 per 4 dikali 7 hasilnya 1,75. Letak datanya ada di 1 dan 2. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Maka nilai Q1 yaitu X1 tambah 0,75. 0,75 dapat dari 1,75 yang diubah menjadi 0,75. Terus dalam kurung X2 kurang X1. Dimana X1-nya kita lihat di sini X1-nya 57 di data ke-1 dan kedua, ditambah 0,75. X2-nya kita lihat di data 1 dan 2, itu 60, dan X1-nya itu 57. Kita lihat 57 tambah 0,75, 60 kurang 57 itu 8. 57 tambah 0,75 dikali 8 terlebih dahulu menghasilkan 2,25. Jadi 57 tambah 2,25 hasilnya yaitu 59,25. Kita sudah mendapati nilai dari kuartil 1 yaitu 59,25. Kemudian kita akan mencari kuartil 3. Sama seperti rumusnya seperti Q1, yang membedakan hanya I-nya saja, yaitu I-nya itu 3. 3 per 4 ditambah 6 tambah 1 dikali 6 tambah 1 hasilnya 5,25. Letak datanya itu ada di antara 5 dan 6. Ya udah, kita masukkan nilai kuartil 3-nya X1 tambah 0,25 dalam kurung X2 kurang X1, dimana X1-nya itu 77. Kita lihat data ke-5 dan ke-6, itu X1-nya 77 ditambah 0,25 dalam kurung 85, itu X2 dikurang 77 itu X1. Pertama-tama kita jumlahkan dulu di dalam kurung berapa, 85 kurang 77 itu hasilnya 8. Kemudian kita turunin lagi 77 tambah 0,25, kita dikali dalam kurung 8, itu kita 0,25 itu kita kali 8 terlebih dahulu, jadi menghasilkan 2. 77 tambah 2 hasilnya 79. Kita dapat nilai kuartil 3 yaitu 79. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus KD, yaitu rumus KD kuartil 3 kurang kuartil 1 per kuartil 3 tambah kuartil 1. Tadi kita sudah mencari nilainya ya, kuartil 3 itu 79. Nah, dikurang kuartil 1-nya itu 59,25 per 79 tambah 59,25. 79 kurang 59,25 menghasilkan 19,75. 79 tambah 59,25 menghasilkan 138,25. 19,75 per 138,25 19,75 dibagi 138,25 menghasilkan 0,197.
1,142. Jadi kita sudah menemukan nilai dari KIDE. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang skor baku. Skor baku adalah suatu perubahan yang dipergunakan untuk membandingkan dua jenis keadaan atau bahkan lebih. Skor baku yang lazim dipergunakan adalah Z-score dengan rumus yang dipergunakan yaitu Z sama dengan XI dikurang X per S, yang dimana Z adalah simpangan baku atau angka baku, XI adalah data ke I dari suatu kelompok, X adalah rata-rata, dan S adalah simpangan baku. Di sini ada contoh soal yaitu jika diketahui skor baku ulangan dalam satu kelas adalah 1,5 dan simpangan bakunya adalah 2, apabila Ayu berada di kelas tersebut dengan nilai ulangan matematika adalah 70, maka rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah, di sini kita pakai rumus yang tadi yaitu Z sama dengan XI dikurang X per S. Jadi Z-nya itu 1,5, XI-nya itu 70, X-nya itu yang dicari sedangkan S itu 2. Jadi 1,5 dikali 2 sama dengan 70 dikurang X sama dengan 3 sama dengan 70 dikurang X. Nah, 3-nya itu kita dapat dari 1,5 dikali 2 ya. Terus X sama dengan 70 dikurang 3 sama dengan 67. Jadi rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah 67. Sekian pemaparan materi tentang konsep ukuran variasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.